Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini di diskusi ilmu kita mau mewawancarai salah satu peserta apresiasi GTK hebat pada kali ini. Namanya nggak asing, nggak bukan, Pak Ram. Oke, kita wawancarai kenapa Bapak ini minat di pendidikan anak usia dini serta bagaimana kontribusi beliau di pendidikan anak usia dini. Oke. Hai, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ramlan. Saya dari Kalimantan Selatan. Saya saat ini jadi guru di PAUD Islam Terpadu Al Khair di Barabai, Kabupaten Nusa Tenggara Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Dulu saya kuliah itu sarjana teknik mesin. Nah, teknik mesin. Kemudian saya kan dari kalangan orang miskin ya, menengah ke bawah. Jadi saya masuk kuliahnya itu jalur beasiswa. Alhamdulillah dapat beasiswa bidik misi waktu itu, bidik misi. Nah, pilihannya waktu itu hanya ada IPA, fisika, kimia kayak gitu. Saya mau menghindar dari sana, padahal saya masuklah teknik mesin. Saya kirain teknik mesin gak ada hitungan, cuma bongkar-bongkar kayak gitu aja. Ternyata sarangnya hitungan tuh di teknik. Teknik itu sarangnya hitungan, kalkulus, fisika dan sebagainya. Alhamdulillah saya bisa lulus 3,5 tahun, lebih cepat dari kawan-kawan. Nah, waktu itu. Nah, habis itu saya lulus. Habis lulus itu saya kerja di kelapa sawit, jadi teknisi. Nah, maco kan? Udah maco nih. Udah kerja berapa tahun. Cuma waktu itu saya waktu masih kuliah saya itu nggak punya tempat. Jadilah saya jadi marbut masjid selama 3,5 tahun. Tuh. Tapi 1 tahunnya sih masih kemana-mana nggak kos dulu. Habis itu baru ditarik ke masjid kampus. Kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya kerja kan. Di kerja ini pergaulannya nggak seenak ketika saya berada di jadi marbut. Teman-teman ngerokok, saya nggak bisa ngerokok. Teman-teman mabuk, saya nggak bisa mabuk. Teman-teman nyabu, saya nggak bisa nyabu. Nah, itu yang buat saya nggak enak. Saya teleponlah orang tua. Nah, kebetulan saya satu-satunya laki-laki di rumah. Kakak ada 2 orang perempuan, adik 1 perempuan juga, saya laki-laki 1. Kata mama pulang aja, apapun pekerjaannya, yang penting mama bisa lihat gitu. Nah, yang penting bisa lihat. Nah, itu saya pulang, ikutin kata orang tua kan. Oke. Kerja ya, daftar. Diterimalah saya di SD Islam Terpadu Al Khair namanya. Saya jadi guru Al-Quran di sana. Kebetulan ada basic sedikit gitu kan. Nah, jadi guru Al-Quran. 1 tahun jadi guru Al-Quran. Diangkat jadi kepala madrasah tahfiz namanya. Jadi untuk tahfiz sama Al-Qurannya itu dihandle sama satu lembaga khusus gitu. Saya jadi kepalanya di sana. Nah, pada waktu itu setahun berikutnya di PAUD itu ada terjadi sebuah gelombang. Si kepala sekolahnya itu semacam membangkang lah kepada si yayasan. Akhirnya diturunkan dia jadi kepala sekolah. Ujuk punya ujuk, entah kenapa yayasan berinisiatif memasukkan saya jadi kepala sekolah PAUD pada saat itu. Nah, saya nggak terima dong. Saya nggak punya basic. Saya anak teknik mesin. Saya lihat guru-guru PAUD aja nggak pernah. Saya berteman sama guru PAUD, lihat gedung PAUD aja nggak pernah. Saya nggak terima. Pokoknya saya mau keluar aja, Pak. Saya kalau kerja di lain bisa. Saya kerja tambang, kerja apa, saya banyak yang nerima gitu kan. Tapi kembali lagi ibu tadi, saya sayang sama ibu saya kan. Akhirnya ya saya tahan. Saya bilang sama yayasan, Pak saya terima, oke saya mau jadi kepala sekolah di PAUD ini, tapi saya minta saya mau kuliah lagi pergi PAUD. Nah, akhirnya yayasan menyetujui, dikuliahkanlah saya pergi PAUD. Wah, luar biasa kali. Jadi itu dibiayai oleh yayasan? Dibiayai oleh yayasan. Masya Allah. Yayasan tuh nggak tahu melihat dari mana potensi itu, saya nggak paham. Tapi dia saya akui memang gitu orangnya. Berarti kan pasti ada salah satu yang dinilai dari Pak Ram ini yang memang bisa mendedikasikan diri Pak Ram di PAUD tersebut. Ya, oke. Jadi setelah itu kan pasti banyak tantangan ya. Di PAUD kami itu termasuk PAUD yang terlama. Di PAUD kami itu ada 4 orang mantan kepala sekolah. Bayangin ya, dia udah tua-tua, udah 20 tahun, 23 tahun ngajar di sana, tua-tua. Tiba-tiba yang datang ini anak teknik mesin, nggak tahu apa tentang PAUD.
orang baru juga, baru 2-3 tahun ngajar di sana. Bayangin tuh tekanan batinnya seperti apa. Nah, akhirnya dari sana saya diteror, istri saya diteror, ini dan sebagainya. Saya berpikir saya harus membalas dengan sebuah prestasi. Akhirnya di 2022 saya ikutlah apresiasi GTK. Alhamdulillah tembus ke nasional. Nah, tembus ke nasional inilah setelah itu baru mereka mengakui bahwa ternyata Pak Rahman ini memang layak untuk berada di PAUD. Dan ternyata sampai saat ini saya memang dipercaya oleh Dinas Pendidikan, oleh BGTK, BPMP itu untuk menghandle semua istilahnya kegiatan-kegiatan PAUD dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Itu. Berarti salah satu puncak dari pengakuan terhadap diri kita adalah dengan prestasi. Prestasi itu salah satu yang mematahkan berarti isu-isu. Memang Pak Ram ketika Pak Ram masuk di PAUD ini bukan dari keinginan sendiri, tetapi dari keinginan yayasan. Tapi alhamdulillah Pak Ram bisa menghandle segala suatu emosi atau mengendalikan diri Pak Ram itu terhadap hal-hal yang positif, sehingga balik lagi energinya menjadi positif pada diri Kak Ram lah yang biasa disebut. Ya kan? Beliau ini adalah salah satu pendongeng juga ya di organisasi apa Kak Ram? Murakata Storytelling Club namanya. Oke, nah itu adalah bagian dari best practice yang dibawa oleh Kak Ram pada saat kemarin mengikuti apresiasi GTK Guru Hebat pada kategori pelopor komunitas belajar guru PAUD. Wah, tepuk tangan dulu buat Kak Ram. Masya Allah. Jadi kenapa saya bisa gabung di sini? Seharusnya saya gabungnya kan sama kepala sekolah ya. Karena kan saya kepala sekolah kan. Jadi ceritanya di tahun kemarin saya udah berapa tahun kan di PAUD ini saya tuh nggak terpanggil PPG, nggak terpanggil PPG. Saya minta lapor ke dinas. Kebetulan banyak yang di dinas. Pak, kok saya nggak dipanggil PPG? Nah, barangkali mungkin aja kata dinas itu karena depodik saya sebagai kepala sekolah, kan PPG untuk guru. Betul. Nah, nanti pas saya dipindahin lah saya jadi guru. Alhamdulillah terpanggil. Baru aja saya juga di Goter 2 tadi saya ikut PPG gitu. Akhirnya pas saya mau daftar, yang terbuka itu saya cuma yang buat guru-guru termasuk pelopor. Akhirnya daftar situ ketemulah sama kalian yang luar biasa di sini. Masya Allah. Gitu ceritanya. Kak Ram, salah satu kata aja nih motivasi buat TK Negeri 1 Melabuh dulu. TK Negeri 1 Melabuh. Oke, satu kata ya. Jangan satu kata aja lah Kak Ram. Satu kata gitu ya. Kata motivasi gitu. Gitu. Gimana? Satu kata motivasi untuk guru-guru yang ada di sana, tetaplah berkarya dan bermanfaat sebanyak mungkin. Karena apa yang kita lakukan tidak mesti harus dinilai dengan uang, tetapi suatu saat pasti akan menimbulkan kebaikan-kebaikan bagi diri kita sendiri. Oke, siap. Oke Kak Ram, satu kalimat Kak Ram, motivasi buat saya nih, Julia Roma. Apa menurut Kak Ram di guru di TK Negeri 1 Melabuh dengan setelah Kak Ram berjumpa dengan sosok Julia Roma? Mbak Julia Roma. Satu kalimat buat Mbak Julia Roma. Mantap. Terus berkembang, terus berkarya, teruslah berbagi, menginspirasi dan berkolaborasi. Tepuk tangan dulu nih tim kita nih semuanya nih. Oke teman-teman, terima kasih. Demikianlah perbincangan singkat kita sama Kak Ram nih. See you Kak Ram, terima kasih banyak atas inspirasi serta motivasinya. Sampai jumpa lagi di next time acara berikutnya Kak Ram. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan kita jumpa di ajang selanjutnya lagi. Apresiasi Guru Hebat di tahun 2026.